bisa menambah sunnah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Akan menghilangkan di dalam diri seorang hamba hubbus syahwat, ya, cinta kepada syahwat. Kalau ada di antara kita mungkin suatu hari merasa cenderung kepada syahwat, ya, hatinya sulit untuk berpaling darinya. Tentu dimaksud syahwat yang muharramah, syahwat yang muharramah. Apalagi di zaman sekarang, wasail i'lamiyah, media-media interaksi secara nasional internasional antar negara antar benua mudah sekali diakses. Kalau ternyata suatu hari kita menemukan penyakit dalam diri kita, hubbus syahwat al-muharramah, ya, cenderung kepada syahwat yang haram, fa'lam anna anfa'al adwiya, ketahuilah sesungguhnya obat yang paling bermanfaat adalah salat. Tapi kita saksikan dengan kedua mata kepala kita sendiri, banyak orang yang menegakkan salat setelah itu kembali bermaksiat. Banyak orang menegakkan salat kembali membuka aurat. Pertanyaannya mengapa? Pernah nggak kita menanyakan kepada diri kita sendiri? Sungguhnya ada apa dengan diri saya? Sekali salat maksiatnya berkali-kali. Sekali salat maksiat berkali. Kenapa tidak bisa salat itu membuat iman bertambah? Kenapa salat tidak mendatangkan rasa mohon ampun? Kenapa salat tidak bisa mendatangkan rasa bersalah di dalam diri saya? Jawabannya ada di dalam ilmu yang sudah diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salat mampu kita tegakkan syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan belum cukup, ya, harus dijauhi makruhatnya, yang makruh di dalam salat. Ya. Kebanyakan dari kita fokusnya hanya apa yang harus saya lakukan di dalam salat. Sedikit yang bertanya apa yang tidak boleh saya lakukan di dalam salat. Dan masih sangat banyak, masih banyak sekali. Ya, saya temukan dari kalangan ahli ilmu, asatidzah, jangankan yang orang awam, yang sudah berilmu pun banyak yang meremehkan syarat taharah, ya. Bagaimana syarat sahnya taharah? Banyak yang meremehkan makruhat dalam hal yang makruh dilakukan di dalam salat apa saja, dan kita sudah jelaskan kemarin. Nanti insya Allah akan sedikit terulang di sini di dalam bab sujud sahwi. Dan bagaimana kalau tidak sengaja meninggalkan yang wajib? Ya. Yang wajib itu ada wajib fi'li, ada wajib qauli. Ya, saya jadi ingat ada ustadz yang sangat tinggi pendidikannya, ijazahnya banyak. Ditanya oleh seorang penanya, ar-ruknul qauli, ya, Ustaz, bagaimana kalau seorang yang sholat meninggalkan rukun qauli, bukan rukun fi'li? Ya. Rukun fi'li itu contohnya apa? Berdiri, ya, sujud, rukuk, ini rukun. Rukun qauli contohnya apa? Takbiratul ihram yang pertama, ya, kemudian surah Al-Fatihah. Kemudian ada apa lagi? Rukun qauli, tasyahud al-akhir, sama salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ditutup dengan salam. Padahal gampang pertanyaannya. Jawabannya buat saya bingung. Maksudnya selama ini sampai ijazahnya berlapis-lapis itu masih kalah sama antum. Antum aja bisa jelasin lah. Antum saja bisa menjelaskan rukun qauli itu apa aja, antum bisa. Tapi
tapi dia kesulitan untuk menjadi. Ya bukan berarti apa ya, saya merendahkan, tidak sama sekali tidak. Tapi untuk orang yang sudah memiliki makam fatwa, dan beliau berfatwa, beliau masuk dalam lajnah fatwa suatu organisasi fatwa tertentu, dan beliau termasuk ruhasa, termasuk top leader majelis fatwa tersebut. Untuk orang yang sudah berada di level itu, harusnya pertanyaan seperti itu sudah bisa dijawab. Ya. Bahkan untuk memahami rukun qauli itu apa sih, beliau mengatakan saya tidak tahu rukun qauli itu. Ya. Ketidaktahuan yang nggak boleh untuk orang berada di level itu. Kalau seperti saya boleh-boleh saja, saya nggak punya makom apapun. Beliau sudah berada di level itu, harusnya sekedar rukun qauli itu paham, fi'li, ya. Tidak ada dari hadis disebutkan rukun qauli, ya nggak ada, betul. Takbiratul ihram juga istilahnya bukan dari Nabi. Ya, sujud sahwi juga istilahnya bukan dari Nabi. Sujud sahwi istilah dari siapa? Dari Nabi Muhammad atau bukan? Bukan. Dari mana? Dari para fuqaha. Ya. Banyak istilah-istilah yang kita gunakan itu bukan, nggak ada lafadznya satupun di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh jawab saya tidak temukan di dalam. Loh, yang Anda baca cuma Quran dan hadis tanpa petunjuk para ulama. Oh, bahaya, sangat berbahaya. Ya. Seseorang belajar Islam kepada Quran dan Sunnah tanpa petunjuk ulama salaf itu berbahaya. Dengan kesepakatan para ulama, tidak boleh. Karena maknanya akan Anda bawa seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Dan yang semisal seperti itu sangat banyak. Ketidaktahuan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ada lagi waktu dulu saya pernah ingat membaca surat Al-Kahfi. Ya waktu itu ramai. Katanya ada yang rujuk dari rujuk gimana? Rujuk itu terhadap masalah yang belum ada naskahnya, ya, yang tidak bisa dipelajari. Kemudian Anda meneliti, kemudian rujuk. Ya, itu makomnya para a'immah, ahlul fatwa. Ya. Tapi permasalahan mengenai sunnah membaca surat Al-Kahfi malam Jumat dan di hari Jumat, ini masalah khilafiyah yang usianya sudah 1000 tahun. Ya. Jadi nggak pantas mengatakan rujuk. Harusnya mengatakan saya baru tahu, itu lebih bagus. Ya. Rujuk itu kelasnya Imam Ahmad. 8 tahun mempelajari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang haid dan nifas, kemudian rujuk, ya, dari iddah seorang wanita 3 kali suci, beliau rujuk ke 3 kali haid. Rujuknya ahli ilmu berdasarkan lamanya belajar. Kalau kita tidak bisa rujuk, bodoh. Kita itu bodoh. Kemudian saya baru tahu kalau ada, bukan rujuk. Rujuk kepada pendapat itu khas istilahnya para fuqaha dan ulama. Bahwasanya mereka sudah melakukan yang terbaik. Kemudian setelah bertahun-tahun mereka menemukan salah faham. Ya, kemudian rujuk kepada pendapat yang dipegang oleh ulama yang berbeda. Imam Syafi'i rujuk dari pendapatnya. Imam Ahmad rujuk dari pendapatnya. Kalau kita bukan rujuk. Kita itu bodoh, kemudian baru tahu, oh ternyata ada pendapat kedua yang selama ini saya belum tahu. Dan pendapat kedua itu sekarang saya mengikutinya. Itu yang harus dikatakan seorang talibul ilmi. Ya. Jadi kelas anak antum ini nggak cocok ngomong rujuk. Saya rujuk dari lu, siapa Anda? Anda seorang mufti, seorang hakim, rujuk. Ya, rujuk dari pendapat itu bagus. Ahli ilmu. Dan Imam Ahmad diriwayatkan oleh murid-muridnya seringkali berfatwa la adri, tidak tahu, bukan nggak tahu, beneran kayak kita. Beliau itu ketika mengatakan la adri, tidak tahu, itu belum menyimpulkan
mana pendapat yang paling kuat. Di antara sekian banyak pendapat, saya belum memilih. Kalau kita tidak tahu, memang orang ngerti teman. Ya, memang betul-betul tidak tahu. Jadi beda tidak tahunya a'immah, para imam-imam dalam urusan agama dengan kita itu berbeda jauh. Saya nggak tahu. Kebanyakan beberapa dari kita muftun, ya, wallahu a'lam. Nasallallahu ya. Terfitnah dengan makom yang tinggi, terfitnah dengan jamaah yang banyak, merasa sudah berada di levelnya para ulama, padahal belum, sangat jauh. Dan paling terfitnah lagi kalau diberi kursi, misalnya bisa diberi kursi mengajar di Masjid Nabawi, ya misalnya, saya kasih contoh. Yang mengajar di Masjid Nabawi itu kelasnya para ulama, ya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, hafizahullah, Syekh Amir, Syekh Sulaiman Rahani, Syekh Saleh Fauzan, dan banyak para ulama di Jazirah Arabiyah. Kemudian ada salah satu alumni Universitas di Madinah, berasal dari Indonesia, kemudian mengajar di tempat yang sama di Masjid Nabawi, diberi kursi untuk mengajar dan disejajarkan dengan mereka, padahal dari koridornya beda sekali. Saya kasih contoh. Para masyayikh tersebut mengajar umum, sedangkan orang Indonesia mengajar hanya untuk orang Indonesia. Dari situ sudah terlihat bahwasannya materinya belum layak dikonsumsi untuk orang umum, tapi hanya layak dikonsumsi untuk orang Indonesia. Dan bukan berarti ketika memiliki ijazah yang sama kuatnya doktor, ya, atau profesor, itu beda sekali. Ini saya kasih contoh ya. SMP di Masjid Nabawi, SMP di Masjid. Dosen saya tuh dulu ngajar di SMP. Jadi Masjid Nabawi ada marhalah pendidikan mereka. SMP, SMA, kuliah. SMP, SMA, Ma'had Ali, kemudian kuliah. Ya. SMP itu bikin soal untuk anak SMP. Ya. Kemudian soal itu dikirim ke Universitas Islam Madinah. Ya, ditanyakan ke dosen S2. Coba soal untuk anak-anak SMP saya, kamu kasih ke anak-anak S2 kamu. SMP loh. Ya. Kira-kira pada bisa jawab enggak? Apa jawabnya? Enggak ada yang bisa jawab kalau soalnya seperti ini. Standar SMP-nya Madinah dengan S2-nya kita itu beda sekali, Pak. Terlalu jauh. Ya. Dan saya lihat sendiri memang soal-soalnya memang luar biasa dalam untuk SMP, belum lagi SMA belum. Setidaknya kita jangan terfitnah lah, ya. Baik jamaahnya, tidak perlu fanatik, ya. Karena memang dimudahkan kok untuk lulus dari sana, dimudahkan. Ada yang mu'alaf, keterima juga. Jadi bukan yang pintar, bukan. Ya, belum tentu yang keterima di sana itu yang pintar, bukan, belum tentu. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang pintar juga. Pelajaran yang ingin saya sampaikan bahwasanya alima man alima wa jahila man jahila. Yang belajar akan paham, yang tidak akan tidak. Mau bawa ijazah berlapis-lapis, kalau tidak membaca kitabnya para fuqaha, maka tidak layak berfatwa. Itu kesimpulannya. Ya. Kalau hanya menghafal Quran dan hadis, ya, niscaya hafalan itu bisa dilakukan oleh bahkan orang kafir. Orang kafir bisa, loh, yang bikin aplikasi tertib hadis berdasarkan huruf alfabet itu orang mana antum pikir? Bukan orang Islam itu. Mengumpulkan hadis, antum tinggal nulis kalimatnya butuh apa, semua hadis Nabi ada kalimat itu muncul semua. Yang bikin bukan orang Islam. Ya. Jadi kalau hanya sekedar literasi Quran dan hadis, itu nggak bisa untuk berfatwa sampai Anda mempelajari karya para ulama salaf. Itulah namanya manhaj salaf. Ya. Ini yang ma'al asaf sangat banyak dilewatkan pelajaran seperti itu. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi istilah sujud sahwi.
Ya, antum sudah tahu itu istilahnya para fuqaha. Apa makna istilah sujud sahwi itu, apa maknanya? Kemarin sudah kita jelaskan. Apa makna istilah sujud sahwi? Jangan sampai antum belajar banyak-banyak sujud sahwi siapa? Apa ya? Pokoknya singkailah beripin. Ya, antum harus bisa jelaskan secara ilmiah. Apa makna sujud sahwi secara bahasa? Sujud sahwi itu ghaflah. Itu 2 kalimat loh. Itu 2 kalimat. Ya. Istilah sujud sahwi itu maknanya apa? Secara bahasa aja. Nah, lupa. Sahwi lupa. Lah sujudnya apa? Sujud, hukum sujud, ya, yang muncul karena adanya lalai di dalam salat, ya. Maka pembicaraan kita ada di dalam salat. Oleh karena itu nanti ada apakah sujud tilawah ada sujud sahwinya? Ya, tidak ada, ya. Apakah sujud syukur ada sujud sahwinya? Tidak ada, ya, karena itu tidak termasuk rangkaian salat. Baik, juga disampaikan di kitab apa kemarin, Masyariqul Anwar, ya, Masyariqul Anwar fi gharib ahadits ats-tsalatsah. Jadi Masyariqul Anwar itu kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad Ibn Musa. Beliau mensyarah 3 kitab di sana. Yang pertama Muwatta, yang kedua Sahih Al-Bukhari, yang ketiga Sahih Muslim. Jarang antum dengar ya nama kitab ini, ya. Jarang. Karena antum tidak buka kitab para fuqaha sih. Kalau bukan nanti antum tahu kitab-kitab yang penting untuk dipegang. Ya. Jadi Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 3 kitab ini disyarah langsung dalam satu kitab, judulnya Masyariqul Anwar. Itu mensyarah kalimat-kalimat yang gharib. Contohnya sahwu, ya, sujud sahwi. Sahwunya itu maknanya apa? Nah, as-sahwu fi shalah an-nisyanu fiha. Berkata penulis kitab Masyariqul Anwar, sahwu di dalam salat itu adalah nisyan, lupa di dalam salat. Secara sederhana seperti itu. Lupa yang seperti apa? Nah, lupa yang seperti apa? Kemarin kita sudah jelaskan. Apa bedanya? Paling tidak nisyan dan sahwu, apa kira-kira perbedaannya? Sahwu. Sahwu nisyan. Nisyan itu antum lupa, tapi yang ngerjain, oh iya benar. Nah, itu nisyan, lupa. Tapi kalau diingatkan langsung mengakui. Kalau sahwu tidak. Ya. Kon sholatnya kurang ader, jadinya ngora. Nah, jadi dia kesalahan yang perangasannya benar, salah tapi perangasannya benar, ya, itu sahwu, ya. Dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sahwu di dalam salatnya. Tujuannya apa? Memberi pelajaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inni la unsa au unassa li usan, ya, unsa unasa usan, ya, diulang-ulang ya kalimatnya. Memang begitu, namanya jawami'ul kalim. Nabi SAW itu memiliki mukjizat namanya jawami'ul kalim. Kata-katanya itu mudah dihafal, ringkas, mudah dihafal, maknanya jelas. Ini la unsa au unassa li usan. Ya, dihafalin ya, ya. Kamu ya, unsa, unassa, usan. Ya. Unsa dari kata nisyan, unassa juga dari kata nisyan. Kalau usan apa dari kata? Lah, usan dari kata apa? Usan ini memang bentuknya majhul, ya. Yang sudah belajar bahasa Arab harusnya bisa jawab. Li usan, tapi fi'ilnya mudhari, ya. Li usan dari kata u-nya dihapus. U-nya itu menunjukkan saya soalnya, ya. Tambahan itu huruf mudhara'ah, ya. Sudah belajar huruf mudhara'ah, ya.
Hah? Dari kata sunnah, ya. Aku terkadang dibuat Allah Subhanahu wa taala lupa, ya. Baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja itu yang kalau dikasih tahu ngeyel, ya. Orang cari aku ora salah. Nah, atau yang tidak disengaja, ya. Usan li, unsa au unassa li usan. Aku terkadang dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala liusan, supaya aku dijadikan sunnah, ya, supaya aku dijadikan sunnah, petunjuk. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal yang semisal, ya. Dan yang semisal apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibuat lupa sebuah perkara apa? Itu di dalam sholat. Di luar sholat, saya sampaikan pertemuan yang lalu, contohnya apa? Malam Lailatul Qadar, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa asa an yakuna khairan lakum. Aku berharap lupanya aku ini, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ini, itu kebaikan untuk kalian semua. Pasti ada hikmahnya. Jangan khawatir, ya. Baik. Kemarin kita sudah sampai banyak sekali yang sudah diambil, juga tentang musafir. Wa in qama fiha aw sajad ikraman li insan. Wa in zada raka'atan. Kemarin sudah ya, nambah rakaat kelima ya. Rakaat kelima pada salat-salat yang 4 rakaat, atau rakaat keempat pada salat-salat yang 3, atau rakaat ketiga pada salat yang 2. فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 5 rakaat dan para sahabat mengikutinya, ya. Karena belum tahu. Falamma intafal qalu innaka salaita 5. Ketika selesai salat, para sahabat mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau salat 5 rakaat. Fantafal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempatnya, thumma yasjud sajdataini, thumma sajada sajdataini, kemudian melakukan sujud sahwi 2 rakaat, kemudian salam, ya, kemudian salam. Wa in alima bi ziyadah fiha, ini kemarin kita sudah ambil ya. Rakaat kelimanya terjadi dan dia belum selesai salat. Kalau kasus yang tadi kita sebutkan, sudah selesai sholat, salam, baru diingatkan sholatnya berapa? 5 rakaat. Sekarang rakaat kelima terjadi dan dia belum selesai sholat, masih berada di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan? Segera tasyahud akhir. Taib, betul. Langsung duduk, ya, langsung duduk. Jalasa fil hal, apapun kondisinya segera duduk. Maksudnya apapun kondisinya, lagi berdiri, lagi ruku, i'tidal, begitu ingat ini rakaat kelima, jalasa fil hal, dia harus duduk dalam kondisi apapun. Bi ghairi takbir, tanpa mengucapkan takbir apapun. Mengapa? Karena tidak ada intiqal di dalam rakaat yang tidak sah, ya, tidak ada perpindahan, dan rakaat itu pada asalnya batal, ya, rakaat kelima pada asalnya batal. Li'annahu law lam yajlis la zada fi shalah amda. Kalau dia tahu rakaat kelima kemudian tetap dilanjutkan karena isin, ya, daripada jagung sing nasihati wonge nyong ora kenal maning, ya. Sekelas saya, ya kan, seorang takmir masjid misalnya, ya, atau ustadz yang sangat dikagumi dan digandrungi generasi Z, ya. Masa dinasihati orang awam rakaat kelima yang benar aja, ya, pasti saya yang benar, ya kan? Maka dia melanjutkan rakaat kelimanya, ya. La zada fi shalah amdan wa dzalika yubtiluha, itu membatalkan salatnya. Jadi kesombongannya itu justru bisa membatalkan salatnya. Nanti ada, ya, bahwasannya tentang diingatkan mana tadi? Wa in sabbaha bi thiqatan. Nanti ada bab tentang ketika diingatkan oleh 2 orang atau lebih.
Juga wa in qama ila thalithah naharan. Kemarin sudah bahas tentang sholat sunnah di siang hari dan di malam hari ya. Nah. Wa in qama ila thalithatin naharan. Kalau dia lupa ya sholat sunnah di siang hari. Siang itu berarti termasuk pagi dan sore, bukan kayak di kita ya. Kalau kita siang ya siang berarti pas lagi ngantuk-ngantuk kayak jam makan siang. Pagi, siang, sore. Tapi kalau dalam istilah para fuqaha, nahar, lail ya berarti cuma ada malam dan siang. Jadi selain malam namanya siang. Ya, selain malam. Jadi salat-salat yang terjadi di waktu selain malam, ya, dia niat salat 2 rakaat sunnah, kemudian lupa, ya, tidak tasyahud, justru berdiri untuk rakaat ketiga. Nah, itu dia permasalahannya. Padahal kita tadi sebutkan kalau sholat 2 rakaat, ya sholat subuh misalnya, naik ke rakaat ketiga, maka apa yang harus dilakukan? Kembali sesegera mungkin, apapun kondisinya. Lah di sholat sunnah ini, ya, di sholat sunnah ini apa yang harus dilakukan? Karena dia niatnya dua rakaat. Dan kasus semisal kita sebutkan juga di musafir, ya, musafir yang niatnya qasar, niatnya mengqasar salat kebablasan itmam, ya, kebablasan itmam. Itmamnya berarti 4 misalnya rakaatnya yang rubaiyah. Apa yang harus dilakukan kalau musafir? Mari kita sudah sebut, walau nawal qasar fa atamma sahwa fa farduhu raka'atan wa yasjudu lis-sahwi istihbaban, ya. Kalau dia niatnya musafir 2 rakaat, ya, kemudian kelalen, dia itmam, ya, rakaat ketiga, rakaat keempat, tergantung, ya, dia itmamnya di waktu kapan. Yasjudu lis-sahwi istihbaban. Rakaat kedua sisanya tidak dihitung pahala salat. Kenapa kira-kira? Pertama niatnya 2 rakaat. Kedua, karena memang musafir itu sunnahnya berapa? 2 rakaat. Beda dengan salat sunnah di malam dan di siang hari, kasusnya beda, ya. Sekarang kita bicara tentang salat sunnah di siang dan malam. Salat duha, fulan salat duha, ya, niatnya 2 rakaat. Kemudian di rakaat kedua ingat, ya, ingat biasanya 2 pekan sebelum puasa itu Ritamol diskon biasanya. Pantas syahud ngadeg maning, ya, salat duha ceritanya. Qad nawra rakaataini nafla raja' insya. Dia boleh di antara 2 pilihan, ya. Dia boleh di antara dua pilihan. Kalau mau silahkan kembali, ya, kembali duduk untuk tasyahud akhir karena tadi niatnya 2 rakaat. Wa sajada lis-sahwi, ya, kemudian sujud sahwi. Walahu an yutimmaha arba'a wala yasjudu wa huwa afdal. Beda. Kalau salat siang hari itu yang afdal, misalnya kasus kayak gini loh, kasus kayak gini. Saya tidak bilang Imam Ahmad mengatakan yang afdal itu salatnya 4 rakaat, bukan. Tapi khusus kasus ini orang niat salat 2 kebablasan sampai 4, kasusnya yang ini ya. Kasusnya khusus ini. Salat duha niat 2 rakaat salam kebablasan sampai 4. Maka yang afdal baginya ketika naik ke rakaat ketiga dilanjutkan sampai 4 rakaat dengan 1 salam. Mengapa? Karena itu adalah perbuatan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dia adalah periwayat hadis salatul laili wan nahari masna. Yang antum kenal hadisnya adalah salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Di hadis yang lain ada redaksi wan nahar, ya. Salatul laili wan nahar masna. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar itu periwayat hadis salatul laili masna. Dia pernah salat sunnah di siang hari 4 rakaat
dengan satu salam. Ya, dan itu digunakan hujjah oleh para fuqaha, oleh para ulama, bahwasannya makna sabda Nabi sholat malam itu bagusnya 2 rakaat, sedangkan sholat siangnya bagusnya adalah 4 rakaat. 4 rakaat. Itu beberapa ulama yang mengambil istinbat seperti itu. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad mengatakan tetap berpegang pada hadis salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat dan tidak boleh 4-4. Ini Imam Ahmad ya, saya bisa Imam Ahmad ya. Khilafiyah, masalahnya khilafiyah. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak bisa. Ya. Salatul laili, salat sunnah di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dia lupa naik ke rakaat ketiga, apa yang harus dilakukan? Persis seperti orang sholat subuh kebablasan sampai rakaat ketiga, langsung duduk tasyahud akhir. Imam Ahmad tidak melihat rakaat ketiga bisa diberikan rukhsah pada sholat malam. Jadi sholat malam itu dua. Nah, di kita tersebar ya fikih seperti ini, fikih sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat dan tidak boleh 3, tidak boleh 4 langsung. Ya, terus berfikih ini. Ini fikihnya Imam Ahmad. Ini fikihnya Imam Ahmad. Dan itu termasuk ciri khasnya mazhab Hambali. Ciri khasnya mazhab Hambali, salat malamnya harus 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi khilafiyah, ya, khilafiyah berarti kita harus berlapang dada. Mengapa kita anggap khilaf? Karena Nabi SAW banyak sekali terjadi diriwayatkan salat malam 4 rakaat dengan 1, kemudian nambah 1 rakaat ditutup dengan 1 salam. Salat apa namanya? Salat witir. Lu witir kan salat malam juga. Ya dah, kata ulama yang mengatakan boleh 4 rakaat dengan 1 salam. Dalilnya apa? Salat witir. Salat witir itu salatul laili bukan? Salatul laili. Maka tarawih 4 pun sama, salatul laili ini salatul laili. Apa bedanya? Nah, itu ulama yang membolehkan. Tapi Imam Ahmad itu memang sedikit ciri khasnya Imam Ahmad itu adalah berpegang pada zahir hadis yang pertama. Yang kedua, fatwa sahabat mendukung itu. Ya. Kalau ada fatwa zahir hadisnya salatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian Imam Ahmad menemukan fatwa sahabat banyak mendukung itu, beliau akan pegang kuat-kuat itu. Ya, meskipun ada dalil tentang salat witir. Tapi ala kulli hal umuman biar tidak terlalu pusing, masalahnya khilafiyah. Kalau khilafiyah adabnya adalah tidak saling mengingkari. Mengingkari itu berarti bukan tidak boleh dibahas loh. Ya, mengingkari ketika ada pelakunya sholat 4 antum datang ke masjid tersebut ngomong tak jelas sabda Nabi Muhammad SAW. Sholatul laili masna diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar. Ente melu agama ini siapa? Nah, anggar si modelnya itu namanya mengingkari, tidak boleh. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh dibahas. Ya, tetap boleh dibahas secara ilmiah dan tidak boleh dibubarkan kajiannya. Ya, kajian membahas tentang larangan Imam Ahmad melarang salat malam lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat ya, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, itu kajiannya tidak boleh dibubarkan. Kenapa? Karena ranahnya ilmiah, bukan untuk mengingkari. Tapi kita prakteknya coba Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah, yang mengatakan Imam Ahmad. Tapi bagaimana prakteknya ketika Imam Syafi'i kunut? Orang beliau bid'ah, enggak pernah. Beliau sebagai makmum ikut kunut. Ya, karena masalahnya khilaf itu adab. Ya, itu adab dalam bermuamalah. Ya, jadi prakteknya antum di lapangan harus bisa memanajemen khilafiyah ini. Tapi ranah ilmiah, diskusi majelis ilmu harus dibahas. Ya, apa dalilnya? Nah, sekarang kita bicara salat siang hari. Ya, salat siang hari jumhur fuqaha, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kecuali Abu Hanifah. Jumhur fuqaha di sana ada Ahmad, ada Malik, ada Syafi'i. Semuanya berpegang pada
afdolnya sholat siang hari pun 2 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, bukan 4 rakaat 1 salam. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar? Dijawab oleh para ulama Hanabilah menunjukkan kebolehannya, bukan mengapa? Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Karena syariat sholat malam dan sholat siang 2 rakaat itu perbuatan apa perkataan? Tadi saya sampaikan hadisnya salatul laili wan nahari masna. Salat malam sunnah maksudnya. Salat sunnah malam dan salat sunnah siang hari itu 2 rakaat. Ini perkataan atau perbuatan? Perkataan. Temukan bahwasanya perbuatan sahabat Abdullah ibnu Umar itu salat sunnah 4 rakaat di siang hari. Perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Tidak mungkin perbuatan itu mengalahkan perkataan, tidak boleh. Secara usul fikih tidak bisa. Ya, mengapa? Kok nggak boleh? Mengapa? Perbuatan itu memiliki banyak kemungkinan. Boleh, sunnah, wajib. Ya, dah. Sedangkan perkataan itu sharih. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Perkataan ketika tidak ada hadis lain yang membatalkan itu, maka perkataan itu meskipun yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW, dia pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh membatalkan wahyu dari Allah hanya karena perbuatan, tidak bisa. Ya, kalau perbuatan itu masih banyak kemungkinan. Ya, dan ini pondasi usul fikih yang antum akan jarang temui. Mengapa? Karena itu ciri khasnya Imam Ahmad. Ya, ciri khasnya Imam Ahmad, kalau ada 2 hadis, yang satu perkataan, yang satu perbuatan, pasti yang diutamakan yang perkataan. Ya, saya nggak tahu kalau fikih yang lain, tapi ini salah satu aroma fikihnya Imam Ahmad kayak gitu. Ya, kalau antum menemukan istinbat ahkam, kesimpulan hukum, dalilnya gimana, kemudian dalil pembandingnya seperti apa yang Imam Ahmad pilih itu biasanya begitu. Ya, beliau memilih perkataan dibandingkan perbuatan. Ala kulli hal, salat siang hari 4 rakaat sunnah ya, dengan 1 salam, menurut mazhab Hanabilah boleh atau tidak? Boleh. Ya, tapi yang afdal adalah baik. Sekarang kita ke masalah ini. Kenapa di dalam masalah ini orang yang niat sholat sunnah 2 rakaat naik ke rakaat ketiga, yang afdol dilanjutkan sampai 4 rakaat, bukan duduk untuk tasyahud? Kira-kira kenapa? Harusnya yang afdol berapa? 2 rakaat. Tapi ini anjurannya para Hanabilah tidak, lanjutkan sampai 4. Yang afdol begitu. Kenapa? Karena udah tak jelasin. Karena kan yang afdal 2, harusnya lebih baik duduk dong. Iya betul, mengikuti perbuatan sahabat, tapi hukumnya sudah kita ambil. Dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya boleh. Dan yang afdal justru yang 2. Perbuatan sahabat 4, tapi sabda Nabi 2. Antum pilih mana? Sabda Nabi atau perbuatan sahabat? Nah, tapi nggak bertentangan kata Imam, boleh. Sabda Nabi menunjukkan afdolnya, perbuatan sahabat menunjukkan bolehnya, gampang ya. Alasannya para ulama Hanafi dalam kasus ini, mengapa sebaiknya disempurnakan menjadi 4? Karena kalau dia duduk lagi, berarti dia meninggalkan rukun dengan sengaja. Padahal boleh sholat 4 rakaat. Kalau dia lanjutkan 3 dan 4, tidak ada rukun yang ditinggal. Kalau dia sudah naik 3, berarti sudah masuk rukun baru dah. Niat sholat 2 rakaat duha, di rakaat kedua kelingan pan bada, pan lebaran, ritamol, diskon ya. Kebablasan naik ke rakaat ketiga. Kalau dia duduk berarti meninggalkan rukun dah. Meninggalkan rukun, padahal rukun itu boleh. Meninggalkan rukun yang boleh dengan sengaja, kekurangan di dalam sholat namanya kayak gitu. Ya, kalau dia lanjutkan 3-nya, sempurnakan dengan 4, maka dia melakukan hal yang memang dibolehkan secara syariat.
Paham ya? Perbedaan kasusnya ya. Orang pahamnya ya tulang imani biasa. Orang apa? Karo jakwir aman insyaallah. Ya. Wa in kana lailan ya, adapun di malam hari fa kama law qama ila thalithatin fil fajri nassa alaihi Imam Ahmad fatwanya sangat jelas dalam masalah ini, tidak ada keraguan bahwasanya salat malam dua rakaat tidak ada empat. Ya, ini fatwanya Imam Ahmad, tapi masalahnya khilafiyah. Ya, antum harus pandai-pandai memposisikan diri li'annaha salatun syuri'at raka'ataini asbahatil fajr. Persis seperti salat subuh dua rakaat, salat malam, salat sunnah di malam hari pun dua rakaat, kecuali salat witir. Kecuali salat witir maka boleh 4 rakaat ditutup dengan 1 rakaat terakhir. Berarti 5 rakaat dengan 2 salam. Wa in sabbaha bihi thiqatan. Nah, sekarang masuk ke permasalahan baru. Ya. Apabila imam berbuat kesalahan, diingatkan oleh dua orang yang thiqah. Dua orang yang thiqah ini yang bisa dipercaya agamanya, ya, bukan orang ngawur, ya. Yang kayak antum semua insyaallah thiqah semua, ya, thiqat, ya. Kalau mengingatkan orang atau imam kesalahannya, maka imam wajib menerimanya insyaallah taala. Ya. Thiqah di sini maknanya apa? Ya, di dalam Hasyiyah Raud, thiqah di sini maknanya lah adil dhabit. Adil itu berarti secara zahir. Ya, secara zahir itu nampak seperti orang yang bukan ahli kefasikan, bukan ahli maksiat. Ya. Contoh ya, imam sholat di belakangnya jadi makmum dua anak pang misalnya. Ya. Jelas ini tidak memenuhi syarat. Loh, anak pang kan hatinya bisa jadi lebih baik ya, urusan hati ngapunten. Kula mboten ngertos ya. Tapi para fuqaha membicarakan kalau memang hatinya baik ya, insya Allah secara fisik dia akan menampilkan penampilan baik. Walibasut taqwa ya. Takwa itu memunculkan dalam cara berbusana seseorang. Jadi nggak ada orang bertakwa dalamnya kemudian luarnya begundal, tuh nggak bisa. Ya, itu dalam Islam bertentangan. Karena takwa itu akan muncul dalam cara berpakaian. Ya. Buktinya sengawur-ngawurnya orang. Ya. Ketika sudah sampai ke tanah suci, ya, di Mekah, di Madinah, saya yakin pasti akan menggunakan pakaian orang bertakwa. Bagiannya tubuh, ya, gamis, ya, jubah, supaya apa? Nampak seperti orang yang siap ke masjid. Meskipun sampai Indonesia orang tahu tinggal mana, ya. Tapi paling tidak dia sudah merasakan takwa itu muncul dalam cara berpakaian. Kalau mau jujur, cuman kalau di Indonesia kan keperluannya banyak, ya. Ada ketemu ini, pakaiannya berubah semua. Kalau di sana kan tidak mikir apa-apa, ya, pikirannya cuma salat, pikirannya ibadah, ya. Maka itu akan muncul dalam cara berpakaian. Bahkan yang nggak pernah pakai ghutrah, ya, nggak pernah pakai shimal, sampai sana pakai, karena pengen seperti orang-orang soleh, pengen seperti yang pada sholat di dalam Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pengen seperti para ulama, ya. Itu fitrah, bahwasanya pakaian itu sebenarnya menggambarkan isi, tapi belum tentu yang pakaiannya begitu isi hatinya baik. Betul, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya dah, beliau berpakaian seperti para sahabat, tapi hatinya munafik, ya, dan juga para golongan munafikin yang lainnya. Jadi memang betul pakaian tidak melambangkan isi hati seseorang, tapi isi hati seseorang, ketakwaan hati seseorang biasanya muncul dalam cara berpakaian, meskipun aja. Ya kan banyak orang yang sholatnya seperti itu. Nasallallahu kadang imam ngerasa kesinggiling nyung bener apa nyung sing bener ya, ya. Kira-kira sing salah sama ya. Kalau ada keraguan seperti itu, justru wajib bagi imam untuk mengikuti pendapat orang yang berada di belakangnya, ya, kalau ragu loh, ya. Ada kondisi, karena ada kondisi imam boleh untuk meninggalkan pendapat orang yang mengingatkannya, mau 2, mau 3, mau 4, mau 10 karpe. Jadi aku sih bener aku. Menurut saya bener saya. Kalau imam memiliki
jazm di dalam dirinya, keyakinan penuh bahwasanya dia tidak berbuat kesalahan, maka boleh meninggalkan nasihat atau peringatan dari orang yang berada di belakang. Tapi kondisi kedua, jadi imam ketika dinasihati ada dua kondisi, gampangnya ya. Imam ketika dinasihati ada dua kondisi. Yang pertama keder, ya, nyong salah. Kalau keder berarti harus mengikuti. Ya, kalau keder langsung ikuti pendapat dua orang atau lebih tersebut. Kalau Anda yakin aku salah, maka boleh untuk meninggalkan dua pendapat tersebut. Tapi ada pengecualian. Malam yakun kibran, selama meninggalkan pendapat orang di belakangnya bukan karena kesombongan. Memang yakin Ustaz itu mesti kayak sih salah. Aku segitu gitu loh. Ini benar. Ya. Tapi kalau karena alah singgalin nanyong siapa sih murid-murid cilikan kami. Nembe hijrah ini turun ngaji, ya istilahnya kan macam-macam. Turun ngaji, urung ngerti sunnah. Ngerti apa subhanallah. Ya. Jadi dia merasa sombong. Kalau sombong, nasallallahu ya, maka sama salatnya batal. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi al-kibriya ridai. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah selendangku, ya, pakaianku. Ya. Wal 'azamatu izari, sedangkan keagungan, kekuasaan dan kebesaran itu adalah sarungku. Ya. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang berani mengaku-ngaku dari hambaku satu di antara keduanya, ya, qadzaftuhu finnar, pasti aku masukkan ke dalam api neraka. Ya, oleh karena itu surga tidak boleh dimasuki orang yang memiliki kesombongan, karena kesombongan tempatnya di neraka, tidak bisa masuk surga. Ya. Maka ketika kita dinasihati oleh makmum kita, jangan pernah alergi dengan nasihat. Mau kita makomnya sudah tinggi apa, mau sudah terkenal dan viral apapun, jangan pernah anti dengan nasihat. Ya. Karena anti dengan nasihat itu adalah akhlak kaum yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum la tuhibbuna nasihat, tapi kalian selalu tidak suka dinasihati. Ya. Itu adalah alasan Allah mengazab mereka. Maka hati-hati kalau punya watak sulit dinasihati. Tidak apa-apa kok. Oh, nasihatnya salah juga nggak apa-apa. Ya, kadang orang kan menilai kita secara zahir ya. Ada orang menilai kita secara zahir. Nasihatnya, oh kayak ngerti apa? Tidak, terima aja. Siapa tahu ada faidah dalam nasihat tersebut. Faidahnya apa? Jadi perut. Ya. Antum kurang-kurang cuil, panjili duitnya gampang. Ya. Sehingga agar mau antum tolak, wah jadi angel. Jadi faedah belum tentu berkaitan dengan itu, gitu loh. Ya. Lola baksa, kenapa? Pinjam duit boleh apa enggak? Boleh. Ini nanti ada di bab muamalah. Kita muamalah, kita berbuyu, ya, kita tentang jual beli dan muamalah secara umum. Wal iqtiradu mubah. Jadi sampai oleh penulis, berhutang itu hukumnya mubah. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya disampaikan oleh beliau, termasuk hajat yang pertama, ya, berhutang karena hajat. Ya. Kedua, kemampuan untuk sadat, kemampuan untuk memenuhi. Meskipun saat itu belum ada, tapi dia tahu, dia memiliki ilmu bahwasanya akan ada suatu hari, ya, yang sesuai dengan akal manusia, bukan so, ya insya Allah gernyong wis duwe kotak, bukannya gitu. Tapi insya Allah Pak, saya ini sedang ada usaha telat pembayaran. Ya, insya Allah pekan depan janjinya mau bayar. Nah, ini berarti ada ilmu tentang akan ada pemasukan harta kepada dia yang digunakan untuk melunasi hutang. Atau dia punya aset, ya, dia punya aset tapi tidak punya cash. Ya, ini kan kasus banyak ya. Orang punya aset tapi tidak punya cash. Boleh dia untuk pinjam uang. Ya. Mengapa? Antum tahu? Karena Nabi Muhammad SAW, tuwfi Rasulullah Muhammad SAW, wafat beliau SAW
wa dir'uhu marhun indal yahud. Ya, ketika Nabi SAW wafat, jubah perangnya masih tergadai di seorang Yahudi. Menandakan apa? Masa ada gadai nggak ada sebabnya sih? Gadai itu muncul, gadai itu akad sampingan. Nggak ada akad awal. Nyompan gadai terus memang ya gadai tok lah, nggak ada. Ya, pokoknya di dalam ente nggak ada. Ya, gadai itu akad jaminan. Ya, akad jaminan, sampingan, akad penunjang. Akad intinya adalah munculnya hutang. Ya, karena muncul antara fulan dan fulan tanggung jawab. Hutang baik yang sebabnya qard, pinjam murni, atau sebabnya baik, jual beli. Jadi hutang ada dua, sebabnya qard atau sebabnya baik. Ya. Hutang yang sebabnya qard itu yang berlaku di dalamnya ahkamur riba. Ya. Sedangkan hutang yang sebabnya baik maka tafsilnya lebih ringan dibandingkan hutang yang sebabnya qard. Ya. Jadi hutang yang sebabnya jual beli itu lebih ringan. Ya, nanti ada penulis akan menyampaikan. Tapi kalau hutang sebabnya memang murni hutang ya, murni hutang ya, pinjam uang, tidak ada sebab jual beli, maka ahkam riba di situ sangat ketat. Ya, sangat ketat. Nanti insyaallah antum sampai ke Kitabul Buyu. Sampainya kapan? Ya insyaallah ya nggak apa-apa. Usaha di situ penting. Kembali lagi tadi, sekarang POV-nya imam ya, ketika dinasehati diingatkan oleh dua orang di belakangnya atau lebih, maka imam punya dua kondisi. Yang pertama dia ragu, maka wajib ikut pendapat orang di belakangnya. Yang kedua dia yakin dia adalah orang yang benar, yang nasihati itu salah, ngantuk semuanya, nyong paham ke aku paham gue ngantukan kabeh ya. Orang saya dirumukna ya, antum sebagai imam gas, nggak ada masalah selama bukan dilandasi kesombongan. Nah, itu aja ya. Wal mar'atu karrajul, dalam masalah mengingatkan imam, dalam masalah mengingatkan orang sholat, kesalahan orang sholat, kedudukan laki-laki dan wanita sama ya. Jadi singelingna bisa jadi gerantum sholat ya, diingatkan oleh ya, pasangan, diingatkan oleh anak perempuan, diingatkan oleh ibu, ya, diingatkan oleh seorang wanita, ya. 2, 3, 1 sama saja. Wal mar'atu karrajul, ya. Laki-laki dan wanita dalam masalah ini mengapa? Karena imam memang butuh dibenerin. Mau yang benerin laki-laki, mau benerin perempuan sama. Mau 1 mau 2 hukumnya sama. Tidak ada bahwasanya kalau laki-laki 1, kalau perempuan harus 2. Kalau laki-laki 2 berarti perempuan harus 4. Nggak ada, dalam kasus ini tidak ada hukum seperti itu. Jadi antum diingatkan laki-laki dan perempuan dalam masalah salat sama hukumnya di sana. Ya. Ambil tanbihnya, peringatannya jika antum ragu. Jika antum ragu segera ambil pendapat mereka. Tapi jika antum yakin maka antum boleh meninggalkan pendapat mereka. Ayo. Iya, nanti insya Allah sampai Pak. Itu tentang ragu, ya. Syak atau ragu nanti insya Allah tidak lama lagi kita masukkan. Kemarin sudah kita jelaskan sebab sujud sahwi ada berapa? Ada 3. Yang pertama tambah, yang kedua, yang ketiga, itu dia. Sabar ya Pak. Nanti insya Allah tentang ragu kita akan masuk ke dalamnya. Karena itu banyak muqaddimah yang harus kita jelasin. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. Kalau dia tadi kembali ke POV-nya imam ya, imam diingatkan oleh 2 orang atau lebih, kemudian ragu, tapi dia nggak mau rujuk, ragu, nggak mau ikut pendapat belakang, batalat salatuhu, salatnya batal. Ya, li'annahu tarakal wajib amda, karena dia meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Yang wajib apa? Ketika ragu mengikuti pendapat orang yang memberi tanbih, itu wajib. Meninggalkan yang wajib di dalam salat dengan sengaja hukumnya membatalkan salat. Ya, jadi hati-hati. Ini
memang menjadi imam kalau tidak tahu fikih itu musibah besar. Musibah besar karena sholat jamaah itu kesatuan. Berarti yang nanggung bareng-bareng. Yang nanggung bareng-bareng. Maka makmum pun dalam memilih imam tidak boleh karena asobiyah, emiyah, karena taklid, pokoknya angger nyong sholat sing imam iku kudu sing wong nyong. Bisa jadi orang kita ya duafa, ternyata ahkam ndak tahu, hanya cuma modal celana sama batok saja. Dan bisa jadi yang nggak kenal dengan kita, tapi dia fuqaha, dia ahli dalam masalah fikih, tahu ahkamus shalah dan lain sebagainya, tafasilnya betul-betul detail. Maka kita harus mengedepankan mereka, meskipun kita tidak, meskipun bukan orang dari kita. Baik. Wa in jazama bi shawabi nafsihi. Tadi kita sudah jelaskan kalau dia punya keyakinan meskipun diingatkan oleh 3, 4, 5, 6 orang lam yalzamhu ruju' ilaihi anna qawlahuma innama yufidu dhann wal yaqin muqaddam. Baik. Kenapa tadi imam ragu wajib mengikuti pernyataan orang yang mengingatkan, baik makmum ataupun bukan makmum. Imam ragu itu kondisinya syak. Sedangkan yang mengingatkan kondisinya yakin. Itu alasannya. Sekarang kasus kedua. Imam yakin dengan dirinya. Sedang imam yakin kebenaran, makmum masih prasangka. Maka dia kan tidak boleh dikalahkan dengan prasangka terhadap apa yang disampaikan oleh makmum dan orang yang berada. Kalau imam yakin diri tidak boleh ikuti perkataannya dari belakangnya. Maka imam harus benar-benar orang yang benar. Kalau dia orang yang terbiasa dosa itu berat, ya, karena dia akan sulit menempatkan posisi. Ini saya punya keyakinan saya yakin dengan diri sendiri, saya ragu. Itu ya hanya orang jujur yang bisa begitu. Kalau orang terbiasa berdosa sulit. Aku yakin orang yakin bewis. Gitu kan kebanyakan. Ini was-was saja. Ente yang was-was bukan orang lain bilang was-was. Udah imamnya yang was-was itu. Ya. Baik. Wa in ikhtalafa alaihi man yunabbihuhu saqata qawluhum. Wa yarji' munfaridun ila thiqataini. Kalau yang mengingatkan 2 orang, ya. Satu mengingatkan salah, siji membenarkan, berarti ribut dewek. Tapi antum harusnya tanya, Pak, caranya ribut dewek primen? Kan sama-sama baca subhanallah. Ya enggak? Berarti kasusnya begitu. Kasusnya yang satu makmum, yang satu bukan. Ya, yang satu makmum, yang satu mendegong terus. Ya. Teka-teka makmumnya mengatakan subhanallah. Si sebelah orang bener kah? Nah, ketika terjadi seperti itu, maka wa in ikhtalafa alaihi man yunabbihu saqata qawluhu, loro-loro gugur. Ya, pendapat keduanya gugur, tidak perlu didengarkan, was-was semuanya, ya. Wa yarji' munfaridun ila thiqataini. Adapun munfarid yang mengingatkan paling tidak 2 orang. Kalau satu gimana? Boleh? Boleh milih, iya, tidak wajib. Beda ya. Nih, kalau tadi kan kita bilang, kapan imam wajib mengikuti perkataan orang yang berada di belakangnya? Ketika yang mengingatkan jumlahnya 2 atau lebih jadi wajib. Kalau kurang dari 2 hukumnya boleh diambil, boleh tidak. Kalau dia yakin kayaknya sih bener kae, meskipun satu orang antum meskipun perempuan. Dalam kasus mengingatkan salah imam, laki-laki dan wanita hukumnya sama. Ya. Wa batalat salatu man tabi'ahu ay tabi'a imaman aba an yarji' haitsu yalzamuhu ar-ruju' aliman la man tabi'ahu jahilan aw nasiyan lil udhri. Barang siapa makmum, sekarang POV-nya ganti makmum ya. Antum tadi POV imam sudah. POV ku singkatannya apa sih, Pak? Point of view. Apa mana gue point of view? Sing orang ngerti tanya kepada yang tahu. Ya. Tanya kepada yang tahu. Sekarang POV-nya ke makmum, ya. Wa batalat sholatu man tabi'ahu, makmum. Kalau tahu imamnya ngeyel, wis salah ngeyel. Makmumnya teliti nih, betul-betul tabit, ngitung betul. Aku ngerti aku benar, imamnya salah. Diingatkan ngeyel. Batalat sholatu. Ya, batal sholatnya makmum mengikuti imam yang sudah jelas salah. Ya. Dan kita sampaikan bahwasanya ini berkaitan dengan hukum. Juga dengan yang wajib. Kalau misalnya dengan syarat pun sama, ya, dan dengan syarat, ya, antum lagi wudu, terus imamnya bareng wudu di tempat wudu sama antum.
wudunya ngawur, ya wudunya. Antum penasihati kalah ber, ya, kalah ber apa? Ya wis lah, orang cilik asing, orang dituduh wahabi wis untung, ya. Oleh sholat nang ngono wis alhamdulillah. Ya. Penasihati gak ada masalah. Maka antum jangan makmum dengan orang seperti ini. Ya, jangan dipaksa makmum dengan imam yang sudah antum tahu sholatnya batal. Ya. Maka dalam kasus seperti ini, imam yang ngeyel ketika di dalam sholatnya, ya, diingatkan tetap lanjut gas terus, oke gas terus. Sekarang zamannya oke gas Pak, tapi gas 3 kilo, ya oke gas 3 kilo. Katanya warnanya ganti pink, bener? Belum Pak, ya. Termasuk ghibah apa enggak? Ada di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwasanya dosa yang dilakukan oleh sultan, ya, yang mana dosa tersebut berkaitan dengan urusan masyarakat, malah ghibah fiha, maka tidak ada ghibah di dalamnya. Mengapa? Karena dosanya sudah jahar. Ya, beda kalau antum nemu sultan ternyata antum lagi jalan-jalan, ya, ada pemimpin antum waliul amr, ya, lagi duduk di pojokan buka HP, antum nggak sengaja lewat lihat, ternyata Zeus Pak, Zeus, ya, gacor, ya. Judul, jangan waliul amrnya antum fulan di negeri Konoha, ya. Fulan di negeri Konoha, pemimpinnya diam-diam main judul, antum nggak sengaja lihat, kok nggak sengaja lihat, nggak tahu, nggak sengaja lewat. Ini beda kasusnya. Kalau antum buka aib itu maka jadi riba karena dosanya pribadi. Adapun dosa yang jahar, ya, dosa yang jahar itu dosa masalah orang banyak, ya, dosa masalah orang banyak. Kalau laut di pagar itu bislah orang-orang. Ya, ini bedanya ya. Dosa sultan yang berkaitan dengan umumnya rakyat, ya, maka tidak ada ghibah di dalamnya, tidak ada hukum ghibah di dalamnya. Yang ngomong bukan saya, ya. Yang ngomong Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah di kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Itu protes mana? Protes beri aku, ya. Wa batalat salatuhu, ya, jadi makmum akan batal salatnya ketika mengikuti imam yang imamnya kan ya. Kata penulis kitab Hasyiah mengatakan persis seperti orang makmum yang tahu imamnya muhdits. Ya, bisa imamnya muhdits tapi tetap salat di belakangnya, maka batal salatnya makmum. Ya. Hadas itu syarat sahnya salat. Dan kan mengikat semua syarat sahnya salat. Ya. Syarat sahnya salat apa saja, Pak? Beberapa. Taharah, ya. Taharah dari hadas dan najas. Kemudian apa lagi? Masuk waktu, ya, wis ngerti imamnya waktunya ngawur, ya antum ikuti saja. Turun aku habis, jam habis, ya. Padahal yang berhak menentukan waktu itu muadzin. Tapi berapa banyak imam yang merasa lebih berhak terhadap menentukan waktu salat muadzin. Ya, jadi kapan masih itu azan itu yang menentukan muadzin. Ya, imamnya urun usul apa ya? Usul azan. Tapi itu haknya muadzin. Ya, azan itu hak muadzin. Malah aku bilang muadzin ya tahu tentang cara menentukan waktu salat. Salat itu muhim, ya. Ulama tahu. Adapun mengikuti imam yang salah karena jahil, orang ngerti atau lupa, ya, maka tidak akan salat. Tadi back of makmum, jadi kejadian imam salah, bukan imam kayak salah, imam lah, ya. Kejadian imam salah, maka makmum punya dua pilihan, ya. Kesalahannya rukun atau wajib, makmum dua pilihan. Ada kondisi makmum tahu, ada kondisi makmum kelambiar di dalam salatnya. Sebenarnya ada imam salah, ya, kan ada kayak gitu, ya. Kondisi-kondisi yang makmum melu-melu tok salat. Ya. Ini biasanya makmum melu-melu tok, salam langsung apa? Karakternya biasanya begitu, ya. Bersalam buka HP peng, ya, jadi sholatnya ganggu. Saat itu seperti mengganggu kesibukannya, sepertinya, ya. Jadi ya bersolat, bahkan imamnya belum sempat muter loh. Imamnya baru assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah sih, benar-benar. Tidak terkira sampai 3 menit kayak lampu kan begitu hapus sama. Sholat juga tidak lama, waktu sendirinya paling 1 menit menunggu imam merubah posisi duduknya. Kemudian silahkan berdiri untuk berkilabas. Jadi jangan sampai jadi syiarnya ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya saya lihat teman yang disebutnya teman salafi, tapi habis sholat langsung pergi. Jangan sampai syiar kita seperti itu. Habis sholat zikir, ya, habis sholat zikir. Kemudian dalam mazhab Hanabilah dan juga Syafi'iyah disunahkan juga untuk berdoa setelah zikir. Matanya makulah intinya. Jangan langsung jangan sampai jadi syiar salafi. Jangan jadi syiar salafi. Syiar wal jamaah, ya. Selesai sholat dengan beranjak dari duduknya. Zikirnya dibaca, wiridnya dibaca. Kalau ingin berdoa ada hajat yang disampaikan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk awal mustajabah, termasuk waktu mustajabah. Kemudian yang tidak batal juga masih POV-nya makmum, ya. POV makmum manfarqahu, ya. Kalau tahu imamnya salah, ya, makmum tadi ada dua kondisi. Tahu imamnya salah dan kalian, ya, makmum juga sama dengan kalian berbeda. Tapi kalau makmum yang tahu, ya. Nah, kalau makmum yang tahu ini punya dua kondisi. Kalau kita mengikuti imam kesannya, tapi ada kemungkinan salatnya tidak batal dengan cara, Baik, salah satu opsi. Yang pertama mufaraqah. Ya, yang pertama mufaraqah. Ya. Sebelum kita tahap salam bagi imam,
itu mufaroqah niat misah, tidak gabung dengan jamaah. Jadi tidak membatalkan niat salat, tapi membatalkan niat jamaah. Jadi ketika imamnya salat, saya selesai sendiri. Ya, dalam artian niat saya dengan salat sendiri, berarti tidak berkaitan dengan gerakan imam, antum punya gerakan sendiri. Ya, baca surat yang harus dibaca, kemudian sujud juga tergantung lama surat antum, tidak bergantung dengan gerakan imam. Mufaroqah berarti itu salatnya tidak boleh ikuti gerakan imam, itu salat sendiri. Ya, kalau antum ikuti gerakan imam dalam kondisi mufaroqah, maka kemungkinan antum diam terlalu lama. Itu sampai diam terlalu lama di dalam salat itu membatalkan karena abad. Ya, karena itu hal yang tidak ada di dalam salat. Ya, terlalu lama itu enggak ada di dalam salat, mengada-ada namanya. Ya. Jadi tetap selesaikan sendiri. Nah, di akhir antum punya opsi, mau bareng imam atau sendiri. Tapi yang dikuatkan oleh Hanafilah adalah salam sendiri. Karena la faidah. Tidak ada faidah salam bersama imam karena jamaahnya sudah putus. Ya, ketika kita mufaraqah berarti jamaahnya sudah meskipun antum berada di tengah shaf, tapi berarti antum salat dengan imam. Niatnya sudah mufaraqah. Niatnya sudah berpisah dari jamaah. Jadi niat berpisah jamaah bukan berarti harus keluar loh antum belum. Ya keluar dari shaf itu udah, antum tetap di situ salat, tapi gerak disesuaikan dengan gerakan antum dan bacaan antum sendiri. Dan salam pun sendiri. Tapi khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Ada juga mengatakan salam sama imam, tapi beberapa para ulama mengatakan apa faedahnya salam? Imamnya sholatnya batal, salah dan ngeyel, imamnya sholatnya batal. Buat apa antum tunggu? La faedah, tidak faedah. Maka selesaikan sholat sendiri, salam kemudian pergi. Ya. Taib. Wa amalun fi shalah mutawalin mustakthir 'adatan min ghairi jinsi shalah. Taib, ini lumayan panjang jelasannya, tapi insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Taib. Ada pertanyaan enggak berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi? Ya, silakan. Jika makmum mengingatkan imam dengan sholawat. Yang batal siapa? Makmumnya? Ini akan dijelaskan nanti bahwasanya perkataan di dalam salat yang diucapkan di luar tempatnya. Ya, perkataan di dalam salat diucapkan di luar tempatnya. Contohnya mengucapkan takbiratul intiqal dari rukuk menuju i'tidal. Harusnya bacanya apa? Kelalaian Allah Akbar. Ya. Berarti dia mengucapkan zikir salat tapi tidak pada tempat. Nah, saya akan kisahkan kepada masalah ini. Salat itu masuk di salat? Ya, di bagian apa? Tasyahud. Akhir tasyahud. Akhir. Tapi khilafiyah ya. Imam Syafi'i mengatakan tasyahud awal pun syarat salat. Maka salat itu termasuk zikir di dalam salat. Kalau diucapkan di luar tempatnya tidak membatalkan salat, tidak membatalkan salat, tapi mengurangi kualitas ibadah seseorang. Ya. Jadi pahalanya berkurang karena antum mengucapkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wala siyama, terlebih lagi dalam memberikan isyarat. Itu kan sunnahnya sudah ada menggunakan tasbih, subhanallah. Berarti dia meninggalkan yang sunnah justru. Tapi tidak kita katakan bid'ah. Mengapa? Karena mungkin karena kejahilan, ya, kejahilan. Dan beda lagi kalau dia katakan sing bener gue sholawat dudu tasbih lah, baru ini perkataan bid'ah. Ya. Tapi kalau hanya sekedar melakukan itu bisa jadi karena kejahilan, kebodohan dan lain sebagainya. Maka tidak langsung divonis, ya, pelakunya mubtadi'. Tapi kalau dalam kasus tadi maka salatnya tidak batal, tapi mengurangi pahala salat dia. Karena seharusnya dia mengucapkan subhanallah, tapi mungkin karena salah dan lain sebagainya. Tapi salatnya tidak batal insyaallah. Baik, ada lagi? Pernah suatu kejadian itu setelah selesai sholat itu sholat asar jadi cuma 3 rakaat. Setelah sholat itu para makmum itu pada yakin lah istilahnya itu 3 rakaat. Apa itu masih dikatakan sah atau gimana? Karena mau menegur juga dulu itu di belakang imam juga ngarep lah. Agak segan. Ya sebenarnya itu kasus yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kasusnya Dzuliyadaini. Waktu itu Nabi SAW salam pada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian beliau mengingatkan. Nah di sini tadi disampaikan yalzamuhum tanbihuhu, sebenarnya wajib, ya, wajib bagi makmum untuk mengingatkan imam. Ya. Kalau tidak berarti dia seakan ridha kepada kesalahan dan dia berarti membiarkan imamnya jatuh pada kesalahan. Ya. Meskipun ingatnya setelah sholat tidak apa-apa. Ya. Karena dia bingung, makmum kan kadang keder ya. Oke, jarinya tapi bukan keder lah intinya. Tidak apa-apa. Setelah sholat dirapatkan. Jarinya pira telu. Ya wis telu. Harusnya saat itu segera menyampaikan kepada
imam. Tentu itu tidak tidak membuat sholat dia batal kalau dia menyempurnakannya. Jadi makmum harusnya saat itu menambah 1 rakaat lagi. Bagusnya bersama imam karena tadi awalnya sholatnya jamaah, tambahannya pun juga jamaah. Tapi kalau tidak mungkin terjadi, misalnya imamnya bersalam lunga langsung pun kulitnya di WA orang balas, telepon orang diangkatlah kasih sinyal ya. Jadi tinggal makmum di situ, imamnya sudah nggak ada. Maka makmum ketika memutuskan yakin enggak kita baru 3 rakaat, seketika itu makmum semuanya menyempurnakan sholatnya masing-masing dan tidak menunjuk imam baru ya, tapi menyempurnakannya masing karena imamnya sudah nggak ada. Tapi kalau imamnya masih ada, yang jelas tidak ada khilaf, itu bareng dengan imam ya. Jadi imam diingatkan, kemudian sholat nambah yang kurang tadi berapa, bareng-bareng, itu yang tidak ada khilaf ya. Itu adalah solusi yang muttafaq, itu solusi yang disepakati para ulama, sah kalau gini caranya. Tapi kalau tadi malah nggak ngasih tahu, itu malah bahaya karena khilafiyahnya kenapa? Karena tadi kurangnya jamaah, harusnya ngelengkapinya juga jamaah. Ini malah masuk ke dalam ranah khilafiyah, kan nggak aman, nggak tenang jadinya sih, bener sih ngendi kan gitu. Tapi kalau tadi dia ngomong ke imamnya terang-terangan, justru akan masuk ke dalam masalah yang ijma, aman gitu loh. Jadi kadang rasa malu dan segan kita itu justru bikin musibah, jadi repot ya. Harusnya saat itu langsung bilang, tujuannya paling tidak bukan untuk imam, buat saya sendiri, karena sholatnya jamaah. Maka penyempurnaannya pun harus jamaah, seperti hadis Dzuliyadaini ya, yang tangannya ada 2, jarinya lebih dari 1, itu langsung bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholatnya kurang. Seperti itu. Solusi yang paling tepat adalah bareng dengan imam, yaitu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin As-surrah al-muttafaq alaiha, gambaran solusi yang disepakati para ulama adalah menambah yang kurang bareng dengan imam sholatnya. Adapun imamnya diganti khilafiyah, sendiri tanpa imam khilafiyah, repot jadinya loh ya. Meskipun boleh ya, kita katakan boleh-boleh saja karena nggak ada jalan lain. Tapi kalau solusi yang muttafaq alaiha adalah imamnya yang diingatkan. Jadi jangan sampai rasa malu kita itu merugikan diri kita sendiri. Kecuali hajatnya imam, segan antum tidak apa-apa. Tapi kalau hajatnya dengan kita kan rugi malah ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Masya Allah ya. Kejadiannya bersama cuma ragu-ragu, Ya. tidak ada yang ingatkan. Sebenarnya imamnya 5 rakaat ya, saya ragu-ragu terus. Setelah selesai saya betul-betul mau yang lain, ini benar nanti lebih dari 1 itu gimana? Tapi kan nggak tahu berarti ya, tadi ragu ya. Sayanya ragu, tapi makmum udah ada yang dulu. Kalau setelah saya selesai salah, saya bertemu kepada makmum lain. Tadi itu Iya. betul-betul Iya. Harusnya sujud sahwi itu. Ya, harusnya sujud sahwi jamaatan bareng dengan imamnya. Ya, sujud sahwi bareng dengan imam. Tapi hukumnya itu beda, Pak. Antum karena ragu, ya, antum nggak yakin nih, jahil. Ya, sing dia. Apa teman-teman? Ya. Tapi antum pun di sini kan makmum, beda kalau imam ya. Nanti akan masuk babnya. Antum sholatnya tidak batal. Tapi mereka yang yakin imamnya kebablasan dan lanjut sholat, tadi sudah kita bahas. Ya, barang siapa yang yakin dengan salahnya imam, kemudian tetap ngikut makmum sama dia, ya, kan tadi sudah bilang kesalahan imam, makmum itu punya 2 kondisi, tahu dan ragu. Ya, tahu dan ragu. Kalau mengikuti imam dilanjutkan terus sampai salam, yang ragu maka sholatnya tidak batal, tapi wajib sujud sahwi. Yang tahu maka batal sholatnya, sama seperti imam. Ya, jadi makmum yang yakin tapi diam saja tadi justru batal. Ya, harusnya dia mufaraqah, harusnya dia memisahkan dari jamaah. Adapun antum ketika ragu labas, ya, ketika ragu, sing bener imam apa siapa, ya,
maka ketika mengikuti imam uzur, itu termasuk uzur syar'i, tidak menyebabkan sholatnya batal, tapi keraguan tersebut menjadikan atau mewajibkan sujud sahwi, ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Baik, nanti ada babnya. Sujud sahwi tidak dilakukan kecuali ketika masih di lokasi salat itu berlangsung. Ketika sudah keluar dari masjid dan jauh, maka sudah lepas hukumnya. Tinggal memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salatnya tidak batal karena antum ragu, ya. Tapi bagi yang yakin tidak mengingatkan, lah itu anak antum tuh, padahal dia yakin itu, kenapa enggak ngingetin kamu? Ngeyel mufaraqah, iya langsung pisah, iya langsung mufaraqah. Antum yakin imamnya salah, diingatkan ngeyel toh, tinggal aja sudah, sholat dewek-dewek, ya. Urusannya dewek-dewek, meskipun imamnya batire dewek, ya. Cakwir sing ngomongnya cakwir urusan buri, ya, urusan ibadah orang bisa kayak gue. Iya, mufaraqah. Iya, mufaraqah kemudian salam sendiri, selesai. Insyaallah barakallah. Nah, batal. Kalau sudah keluar dari tempat sholat sudah selesai. Berarti dia harus ulangi dari awal. Iya, i'adah, ya mengulang salat. Jadi dimungkinkan menambal yang kurang tadi. Karena pada asalnya kan meninggalkan rukun toh, meninggalkan rakaat. Tapi Islam memberikan keringanan. Kalau kamu masih di tempat sholatmu, belum keluar dari masjidmu, ya, kemudian belum ngobrol ngalor ngidul, ngobrol politik, ya, belum ngobrol gas 3 kilo, pagar laut. Kalau itu semua belum diobrolin, ya, maka boleh untuk menambal yang kurang tadi. Kemudian dilakukan sesuatu. Tapi sudah keluar masjid, nyoto, bakso, apa, ya. Lebih baik mengundang teman-temannya. I'adah, alaihi i'adah. Wajib bagi untuk mengulang dari awal salat.